Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ke-23 ya teman-teman, yaitu DNS Server Master Slave Server ya teman-teman. Nah, di bab ke-23 ini kita akan belajar konsep Master Slave DNS Server, kemudian juga nanti kita akan konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Slave DNS Server, dan lain-lain ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep Master Slave DNS Server ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke konsep yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita server satunya ini saya akan jadikan sebagai masternya ya teman-teman. Nah, kemudian yang untuk server 2-nya di sini self ya teman-teman. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan cat name.conf local. Nah, di sini kan terdapat tipenya ini master ya teman-teman. Nah, itu ini di server 1 Debian. Nah, di sini server 1 Debian kan sudah master ya teman-teman, seperti yang video yang sebelumnya. Di sini, nah, untuk yang server 2 Ubuntu-nya nanti saya akan membuat self-nya teman-teman. Karena kalau misalnya di sini server 1 Debian itu mengalami error, itu kita bisa buka di server 2 Ubuntu ya teman-teman, menggunakan self yang sudah kita buat. Oke teman-teman, kita masuki materi berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi master DNS server ya teman-teman. Saja kita akan masuk ke server satunya. Nah, di sini kita akan ls terlebih dahulu. Kemudian sudah terdapat named.conf ya teman-teman. Di situ kita bisa masuk ke named.conf.local ya teman-teman. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah konfigurasi menggunakan yang tipe master ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Di bawahnya file kita bisa enter ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan di sini allow transfer ya teman-teman. Transfernya, kemudian kurung buka kurawal, kemudian kita bisa beri spasi. Di sini kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman. IP-nya 10.10.10.3. Ini yang server 3. Kemudian di sini kita bisa tutup lagi. Kemudian di sini yang bawah juga sama ya teman-teman. Di sini kita allow transfer. Kemudian kita bisa buka kurawal. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.3. Kemudian kita bisa kurung tutup. Nah, seperti ini ya teman-teman konfigurasinya. Kemudian di sini kita bisa keluar. Nah, di sini kita bisa masuk ke nano.dbnabila.com ya teman-teman. dbnabila saja. nano.dbnabila. Nah, di sini di bagian sininya yang servernya kita akan ganti ya teman-teman, karena setiap konfigurasi kita harus mengubah serial numbernya. Di sini kita ganti 4. Kemudian di sini untuk di sini kita bisa beri add, kemudian in ns atau name server. Kemudian di sini kita masukkan ns2 ya teman-teman.
nabila.com. Di sini juga kita masukkan juga NS2 hanya addressnya. Di sini kita masukkan 10.10.10.3. Ini address dari Ubuntu server. Kemudian di sini kita bisa masuk ke nano DB10 ya teman-teman. Ini untuk konfigurasi yang selanjutnya. Nah, di sini kita juga akan ubah untuk yang number serialnya. Di sini kita ganti 5. Dan kita bisa start. Di sini kita bisa enter. Di sini kita isi 5 ya teman-teman. Maaf. 3, kemudian tab in, kemudian tab name servernya di sini ns2 nabila.com. Ini yang bawah jangan lupa titik, kemudian Ctrl X, enter ya teman-teman. Kemudian kita akan cek dengan cara nama check conf ya teman-teman. Nah, sudah tidak muncul apa-apa, itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan cek nama checksum-nya. Kita akan cek di sini. Nah, sudah muncul, sudah berhasil ya teman-teman, sudah muncul untuk serial 4. Oke, zone-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan cek yang nama checkzone 10.10.10.in yang in ADDR. Maaf, ini titiknya 2 ya teman-teman, nanti terjadi kesalahan. Kemudian .arpa db10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, untuk checksum yang IP-nya juga sudah keluar serial 5 ya teman-teman, itu artinya sudah berhasil. Dan kita bisa restart dengan cara sistem restart bin 9. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi self DNS server ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk langsung saja ke server satunya, server 2 maaf. Nah, di server 2 di sini kita harus bisa install bin 9 terlebih dahulu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Dan di sini kan yang sudah menginstal, jadi saya sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa masuk ke cd etc bin. Dan kita bisa ls. Nah, di sini kita akan masuk konfigurasinya ke nano nama.conf lokal ya teman-teman. Nah, di sini kita scroll paling bawah, kita bisa masukkan zona ketik 2 nabila.com. Kemudian di sini kita bisa buka kurung awal. Kita bisa tab tipenya di sini, sebelumnya kan master ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tipenya self ya teman-teman, karena kita akan menggunakan konfigurasi self. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan filenya, akan disimpan ke mana ya teman-teman? Filenya di sini /etdb nabila db nabila ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kurung tutup kurawal. Bisa tab terlebih dahulu, masternya jangan lupa kita ikutin juga ya teman-teman.
kita masukin masternya 10.10.2, masukkan IP-nya, kemudian tap enter. Kita bisa di sini tutup ya teman-teman, tutup kurung kurawal. Kemudian di sini kita bisa enter, kita masukkan lagi zona, kita masukkan 10 titik in addr .rpy teman-teman. Enter, bisa enter. Tipenya di sini self. Ini kita bisa enter lagi. Kita masukkan filenya di db10. Kemudian kita titik 2, enter. Masternya jangan lupa kita ikutin ya teman-teman. Kita masukkan master 10.10.10. Dan kita bisa enter, kurung tutup ya teman-teman di sini. Oh iya teman-teman, di sini masternya kita akan tambahkan masters. Jadi belakangnya kita akan tambahkan s ya teman-teman. Ya, di sini kita tambahkan s, masters. Kemudian yang atas juga sama. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y enter. Di sini kita akan cek nama, cek conf. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, karena tidak muncul apa-apa, muncul apapun. Kemudian di sini kita bisa service bin 9 ya teman-teman. Service bin 9 reload. Dan bisa enter. Sudah berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke cd/var /bin. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Kita akan ls. Nah, di sini sudah terdapat db10 dan db Nabila ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu kita akan pengujian master self dan S server ya teman-teman. Di sini kita sudah login ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masuk ke nano/etc resolve ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat name servernya 8.8.8 ya teman-teman. Itu artinya 8.8.8 itu yang akan terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hapus, kita akan ganti IP-nya 10.10.10.2. Kemudian yang bawah juga sama 10.10.10.3. Kemudian kita bisa Ctrl X, enter ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan di nabila.com. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ns1 dan ns2 nabila.com. Itu artinya sudah berhasil. Nah, di sini ns1 nabila.com itu IP-nya yang 10.10.10.2. Kemudian yang ns2.nabila.com-nya itu IP-nya yang 10.10.10.3 ya teman-teman.
Kemudian di sini kita bisa masuk ke server satunya, kita bisa power off terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cek diknabila.com. Nah, ini sudah muncul hanya satu saja ya teman-teman, hanya server Ubuntu 2. Server 2 yang Ubuntu ya teman-teman. Itu karena yang server satunya kita sudah power off. Kemudian di sini kita akan coba start lagi ya teman-teman. Di sini saya sudah login ke server satunya ya teman-teman. Sudah start. Kemudian di sini kita akan sistem ctl restart bin 9 ya teman-teman. Kita bisa enter. Dan kemudian kita bisa masuk lagi ke bentuk lainnya ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita bisa berikan yang diknabila lagi ya teman-teman di sini. Nah, sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Sudah ada dua, ns1nabila.com dan ns2nabila.com ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke clientnya terlebih dahulu. Kita masuk ke nano/etc/resolve ya teman-teman. Nah, di sini sudah name servernya sudah berubah ya teman-teman. Itu karena ketika kita mematikan servernya di sini atau power off, itu akan berubah menjadi otomatis ya teman-teman. Dan kita akan cek IPA. Nah, di sini IP-nya 172.16.1.11 itu IP dari DHCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ke routernya, masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Maaf teman-teman, ada yang salah. nano/etc/dhcpd.conf. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kita cari yang di sini. Kita ke yang domain name servers ya teman-teman. Di sini kita akan ubah yang domain name serversnya di sini. Kita akan hapus. Nah, kita masukkan ganti di sini 10 IP-nya ya teman-teman. 10.10.10.2, kemudian di sini koma 10.10.10.3. Nah, kalau sudah, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa keluar ya teman-teman. Enter. Kemudian di sini kita bisa sistem, kita bisa merestart ya teman-teman. Sistem ctl restart sistem restart isc min dhcp min user min server. Yang kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mengecek ya teman-teman. Di sini kita masuk ke klien Ubuntu-nya, kita akan mengecek lagi diknabila.com.
Di sini sudah muncul lagi ya teman-teman, nabila.com. Nah, itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman, cukup sekian pembahasan bab 20 ketiga DNS server master server ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.